Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada media pembelajaran prakarya kelas 7 semester 2 tingkat SMP MTS sederajat bersama Ibu Ii Naziro. Kita masih berada di bab 6, yaitu kerajinan limbah lunak. Pada pertemuan sebelumnya, Ibu sudah membahas tentang prinsip, jenis, dan karakter serta pengolahan kerajinan bahan limbah lunak. Kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang proses produksi kerajinan bahan limbah lunak, kemasan produk kerajinan bahan limbah lunak, dan yang terakhir contoh proyek kerajinan bahan limbah lunak. Sebelum masuk ke materi, Ibu berharap kalian masih ingat dengan materi sebelumnya, sehingga nanti saat penilaian harian kalian mampu memahami materi yang sudah diberikan. Oke, langsung saja. Proses produksi kerajinan bahan limbah lunak. Proses ini memiliki 6 tahapan, di mana yang pertama pemilahan bahan limbah lunak. Sebelum didaur ulang, bahan limbah lunak organik harus diseleksi terlebih dahulu untuk menentukan bahan yang masih bisa dipakai atau sudah tidak bisa dipakai kembali. Yang kedua, pembersihan limbah lunak. Limbah lunak yang sudah terseleksi harus dibersihkan dahulu dari sisa-sisa bahan yang dimanfaatkan sebelumnya. Yang ketiga, yaitu pengeringan. Bahan limbah lunak yang sifatnya basah harus diolah dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari langsung. Pada tahap keempat, ada pewarnaan bahan limbah lunak. Pewarnaan pada bahan limbah lunak yang sudah kering merupakan selera. Jika dalam desain diperlukan bahan limbah yang diberi warna, maka bahan limbah perlu diwarnai terlebih dahulu sebelum proses sebagai produk kerajinan. Proses pewarnaan yang umum dilakukan pada bahan limbah organik basah adalah dengan cara dicelup atau direbus bersama zat warna tekstil agar menyerap. Lalu tahap kelima yaitu proses pengeringan setelah pewarnaan. Setelah diberi warna, bahan limbah lunak harus dikeringkan kembali dengan sinar matahari langsung agar warna pada bahan baku dapat kering sempurna, tidak mudah lumpur. Yang keenam yaitu proses penghalusan bahan agar siap dipakai. Proses keenam ini disebut juga proses finishing. Proses keenam, bahan limbah lunak yang sudah kering dapat difinishing agar mudah diproses menjadi karya. Proses finishing juga berbagai macam caranya, seperti disetrika untuk limbah kulit agar tidak kusut, dan dapat pula digerinda atau diamplas. Dalam pembuatan produk kerajinan, perlu memahami dahulu seperti apa membuat karya yang berkualitas. Maka dari itu, kita harus mengacu pada berbagai syarat perancangannya. Sedangkan syarat-syarat perancangan benda kerajinan yaitu kegunaan, kenyamanan, keluasan, keamanan, dan keindahan. Yang pertama yaitu kegunaan atau utility. Benda kerajinan harus mengutamakan nilai praktis, yaitu dapat digunakan sesuai dengan fungsi dan kebutuhan. Contoh, mangkuk digunakan untuk wadah sayur. Yang kedua, kenyamanan atau comfortable. Benda kerajinan harus menyenangkan dan memberi kenyamanan pada pemakainya. Contohnya, cangkir didesain ada pegangannya. Yang ketiga, keluasan atau flexibility. Benda kerajinan harus memiliki keserasian antara bentuk dan wujud benda dengan nilai gunanya. Sepatu sesuai dengan anatomi dan ukuran kaki itu merupakan contoh dari flexibility. Lalu yang keempat, ada safety atau keamanan.
Benda kerajinan tidak boleh membahayakan pemakainya. Maka dari itu, keamanan atau safety termasuk ke dalam syarat-syarat perancangan benda kerajinan. Yang terakhir adalah keindahan atau estetik. Benda yang indah mempunyai daya tarik lebih dibanding benda yang biasa-biasa saja. Keindahan sebuah benda dapat dilihat dari beberapa hal, seperti dari bentuknya, hiasan atau ornamen, dan bahan bakunya. Kemasan produk kerajinan bahan limbah lunak. Kemasan telah menjadi bagian penting dari sebuah karya, seperti lukisan. Jika tidak dilengkapi dengan figura, maka lukisan tersebut nampak sebagai karya tanpa busana. Pada zaman sekarang, makin banyak orang yang kreatif untuk memproduksi tempat atau wadah atau tempat penyimpanan atau apapun itu agar hasil karyanya aman, nyaman, dan terjaga kualitasnya dalam proses pengiriman atau saat penjualan. Yang terakhir yaitu contoh proyek kerajinan bahan limbah lunak. Di sini ada beberapa contoh yang digunakan dari bahan kertas. Macam-macam kertas bisa digunakan sehingga dapat menghasilkan macam-macam model dan bentuk seni atau kerajinan yang estetik, yang indah, yang cantik, dan bernilai jual. Kemudian di sini juga ada limbah lunak berdasarkan parafin atau lilin, atau untuk anak kecil bisa disebut fly dough. Kemudian ada lagi bahan lunak dari sabun. Sabun itu dipahat sehingga dapat menghasilkan model yang unik, yang bagus dan indah. Terakhir di sini juga ada bahan lunak dari kardus. Untuk lebih jelasnya kalian bisa searching di Google contoh-contoh proyek kerajinan bahan limbah lunak yang lainnya yang lebih bagus. Tugas untuk pertemuan minggu depan yaitu buatlah satu buah karya kerajinan dengan pilihan bahan sebagai berikut. Boleh pakai lilin, boleh pakai sabun mandi, kertas, atau kulit jagung. Terserah kalian, carilah bahan yang menurut kalian paling murah, tetapi memiliki nilai seni paling tinggi dan mudah dibentuk serta dibuat. Terima kasih. Untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.